Kalau BKPM kan kami memang sudah mengawal sejak dari pendekatan ya. Jadi di tahun lalu kita sudah melakukan pertemuan 2 kali, Pak Menteri khususnya ya, Pak Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia bertemu dengan CEO-nya Foxconn secara fisik bahkan dilakukan sekali, kemudian juga secara online, dan yang terakhir Januari kemarin pertemuan langsung dengan penandatanganan MOU yang bersama dengan IBC juga. Nah ini kami sangat optimis sekali karena memang mereka sudah menyatakan kepastiannya akan masuk ke Indonesia. Jadi nggak usah ragu lagi, sudah pasti ini akan masuk ke Indonesia. Bahkan kalau berdasarkan schedule-nya, insya Allah di tahun ini joint venture-nya akan sudah dibentuk. Jadi pendirian perusahaannya akan dibentuk. Hanya memang kan tentunya nanti pelaksanaan berikutnya secara teknis dilakukan kajian-kajian yang lainnya akan mengikuti setelah joint venture-nya dibentuk, dan perizinannya nanti kita bantu di BKPM. Oke, berarti cerita yang lama ini tidak akan terulang begitu ya Pak, yang tiba-tiba sudah menandatangani MOU tapi tiba-tiba batal begitu, sudah dipastikan artinya tidak akan terulang kembali. Nah tapi ini menarik Pak, kalau kita berbicara terkait dengan cerita keberhasilan untuk menggait Foxconn berinvestasi di Indonesia. Karena kan sudah lebih dari 7 tahun begitu Pak, ini kira-kira seperti apa sih Pak hingga akhirnya bisa mendatangkan kepastian begitu hingga berhasil menggait Foxconn untuk berinvestasi di tanah air? Ya, sebenarnya pada intinya kami melihat ini strategi bisnisnya juga dari Foxconn, karena dia juga akan melakukan shifting kan, yang tadinya dia hanya melakukan kegiatan bisnis dari kegiatan produk-produk untuk komunikasi, kemudian juga komputer, dan juga untuk alat-alat yang berhubungan dengan hal-hal inilah IT gitu ya. Nah dia akan bergeser dengan kemampuan dan model bisnis yang hampir sama. Sekarang dia akan masuk kepada baterai dan ekosistem electrical vehicle gitu ya, jadi mobil listrik. Dan ini pun tentunya dengan kemampuan mereka membaca situasi bahwa permintaan akan kendaraan listrik ini akan meningkat. Dan meningkatnya serius Mbak, kalau kita coba cek dengan data dari International Energy Association, itu dibandingkan dengan sekitar 3 jutaan kendaraan yang ada di tahun 2020, kemudian peningkatannya di 2025 itu bisa sampai 300-400% Mbak. Nah, kemudian di 2030 itu dibandingkan dengan 2025 itu akan meningkatnya hampir 100%. Dan di 2030 nanti itu baru akan masuk eranya hydrogen untuk kendaraan. Tapi memang berbasisnya masih tetap baterai gitu. Nah, karenanya momentum memanfaatkan perkembangan market yang luar biasa ini oleh Foxconn sampai dengan tahun 2030, ini dia harus mengambil keputusan cepat. Dan keputusan cepat yang dilakukan oleh dia adalah mencoba mencari negara yang memang punya sumber atas bahan dasar dari baterai untuk kendaraan listrik ini, yang juga punya marketnya besar, dan dia melihat bahwa potensi untuk dikembangkannya dengan bekerja sama dengan partnernya dari Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini sudah ditunjukkan sebenarnya cikal bakalnya mulai dari kerjasama untuk yang baterai ini antara Foxconn dengan IBC dan juga beberapa partner yang lainnya. Oke, berarti itu kurang lebih ya Pak ya alasan dibalik mengapa Foxconn juga memilih Indonesia begitu di tengah beragam negara-negara lainnya yang juga menjadi saingan kita begitu ya untuk investasi begitu. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, kira-kira sebetulnya apakah ada insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah begitu untuk menarik investasi dari Foxconn ini? Karena kalau kita throwback lagi begitu Pak, dulu kan sempat ya Foxconn ini ceritanya meminta tanah dan juga tax holiday begitu. Nah, untuk kali ini kira-kira ada insentif khusus apa yang diberikan? Insentif yang sudah paling jelas sebenarnya adalah terkait dengan harga tanah di KIT Batang itu, Mbak. Artinya kan KIT Batang ini kan suatu pendekatan yang terobosan baru oleh pemerintah Indonesia bekerja sama juga dengan BUMN, yang kemudian kita bisa menghasilkan satu kawasan industri yang dari sisi harganya kita bisa bersaing. Karena kita itu kemarin selalu kalah bersaing dengan katakanlah Vietnam khususnya, yang mereka punya harga kawasan industri itu sangat murah, sekitar $60 lah kira-kira sampai 90. Nah, sebelumnya kita sangat mahal. Nah, dengan adanya terobosan di KIT Batang ini, kita bisa menyaingi Vietnam. Harga kita bahkan bisa lebih murah daripada harga di Vietnam. Nah, ini memang tanah bukan satu-satunya yang memberikan kepastian investor bisa masuk ke Indonesia. Tapi tanah adalah hal pertama yang paling dikalkulasi oleh mereka, yang diperbandingkan oleh mereka antara Indonesia dengan Vietnam, dengan Thailand, atau dengan negara yang lainnya. Nah, untuk satu hal ini, kita sudah bisa berani dengan yakin kita mampu punya persaingan dengan harga yang juga sangat kompetitif. Nah, tapi insentif-insentif lainnya, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga OSS yang berlaku dipusatkan diberikan kepada BKPM, dari insentif ini sekarang proses dan prosedurnya akan lebih singkat dan lebih jelas. Kenapa? Karena memang insentif ini akan diberikan oleh Kementerian Investasi BKPM. Jadi kalau sebelumnya itu diputuskan bukan di Kementerian Investasi BKPM, sekarang BKPM, Menteri Investasi Kepala BKPM bisa memutuskan langsung untuk pemberian
dari insentif yang dimintakan termasuk tax holiday tadi. Nah, tapi terkait dengan tax holiday tentunya akan ada post audit sehingga akan ada fairness yang diberlakukan ketika suatu perusahaan sudah katakanlah dia eligible untuk mendapatkan tax holiday, akan ada post audit untuk membuktikan apakah rencana investasi yang dikaitkan dengan permohonan tax holiday tadi memang realisasi investasinya sebesar itu. Kalau tidak, tentunya akan dilakukan penyesuaian.